Selamat pagi Bu Elda dan teman-teman. Saya Davin Senjaya dengan NIM 2902583 143. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang paper summary saya terkait dengan COVID 2019 tentang evaluasi dan implementasi tata kelola TI menggunakan COVID 2019. Judul presentasi saya adalah Evaluasi dan Implementasi Tata Kelola TI menggunakan COVID 2019, Studi Kasus pada Kedai Kopi Sahabat Kecil. Nama jurnal conference adalah Jurnal Siteba Volume 3 Nomor 2 1-10 Institut Teknologi Batam. Untuk introduction ya, penelitian ini membahas tentang penerapan tata kelola teknologi atau disebut TI pada usaha UMKM. Untuk lebih spesifik, ini mau fokuskan kepada kedai kopi sahabat kecil, yaitu shops yang mungkin belum terdevelop dengan baik dan masih di beginning stages. Dalam era digital ini, TI mempunyai beberapa fungsi yang penting. Salah satunya adalah mendukung untuk mengambil keputusan. Selain itu, ada meningkat efisiensi operasional dan meningkat competitive business. Nah, permasalahannya adalah proses catatan yang masih dilakukan secara manual, pengelolaan TI yang masih kurang, risiko kehilangan dan kesalahan data, dan keamanan dan kontrol yang masih lemah. Tujuan dari penelitian yang saya pilih adalah untuk mengevaluasi dan analisis tata kelola TI saat ini. Selain itu juga untuk memberikan rekomendasi tata kelola TI berdasarkan COVID-19, yaitu sebagai framework untuk merekomendasikan supaya sistem informasi dapat digunakan lebih efektif dan mendukung tujuan bisnis. Jadi penelitian yang saya pilih membahas bagaimana cara menggunakan COVID untuk menolong UMKM seperti kedai kopi ini dan untuk meningkat efisiensi dan efektivitas dalam proses bisnisnya. Ini adalah literature review-nya untuk definisi IT governance. IT governance adalah sebagai framework kerja untuk memastikan pengelolaan dan pengendalian teknologi informasi mencapai tujuan bisnis. Framework yang digunakan dalam penelitian ini adalah COVID 2019 yang dibuat oleh ISAKA. Beberapa konsep utama adalah IT governance and management, domain seperti EDM, APO, BUY, dan lain-lain, dan juga design factors. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menggunakan design factors dari 1 sampai 10 supaya bisa mengevaluasi kondisi perusahaan saat ini untuk lebih spesifik dengan kedai kopi sahabat kecil. Design factors ini dapat menolong untuk mengevaluasi hal seperti strategic goals, risk profile, dan kondisi TI perusahaan. Metodologi yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan observasi dan analisis berdasarkan COVID 2019. Cara pengumpulan datanya adalah observasi dan wawancara dengan pemilik usaha atau staff. Ini adalah langkah-langkah penelitian. Pertama adalah untuk identifikasi objek penelitian yang mau difokus. Terus ada pengumpulan data, pengisian design factors, analisis hasil COVID, dan rekomendasi. Untuk result and discussion-nya, saya membagi 3 bagian. Bagian pertama adalah business and strategy, yaitu design factor 1 sampai design factor 4. Untuk design factor 1, enterprise strategy, bisa dilihat berdasarkan screenshot ini bahwa strategi utama adalah client service stability dengan skor tertinggi yaitu 5. Artinya, fokus utamanya dalam bisnis ini adalah untuk menjaga pelayanan dan pelanggan yang konsisten dan keberlangsungan operasional harian. Setelah itu adalah design factors 2, yaitu enterprise goals. Bisa dilihat bahwa tujuan utamanya adalah untuk meningkat productivity staff dengan skor tertinggi yaitu 5. Setelah itu adalah risk management dengan skor 4, dan menjaga kesinambungan layanan dengan skor yang sama 4. Masih bagian yang sama yaitu business dan strategi. Design factors 3 itu IT risk profile. Risk yang terbesar menurut COVID 2019
adalah unauthorized actions dan pengelolaan data yang buruk dengan skor paling tinggi. Setelah itu adalah design factors 4, yaitu IT-related issues, dan kedai menghadapi isu seperti kehilangan catatan, data transaksi, dan integrasi buruk dalam proses pencatatan. Peran TI yaitu belum masih minim dan masih perlu dikembangkan secara keseluruhan dalam proses bisnis ya. Ini adalah bagian 2 design factors 5 sampai 8 yaitu fokus kepada risk and IT conditions. Untuk design factors 5, threat landscape dinilai sebagai normal yang bisa dilihat dengan 80% dengan 20% high. Threat berdasarkan dari potensi kehilangan data transaksi dan kesalahan pencatatan atau fraud. Untuk design factors 6, yaitu compliance requirements, bisa dilihat dalam gambar ini bahwa 90% masih di bagian normal dan 10% high. Jadi, sebagian besar kewajiban hukum dan regulasi masih dalam tingkat normal. Dan ada juga potensi 10% resiko jika dokumentasi keuangan dan transaksi tidak memenuhi standar pajak atau hukum usaha. Selanjutnya ada design factors 7, yaitu berdasarkan role of IT. Dari gambar ini bisa dilihat bahwa role of IT memiliki peran strategik dengan skor 5 yang tertinggi. Meskipun implementasinya belum secara keseluruhan bagus, masih terbatas karena sistem POS-nya masih manual. Berarti dari design factors ini bisa dikatakan bahwa ada potensi besar untuk kedainya melakukan digitalisasi dan dalam proses bisnisnya. Selanjutnya design factors 8 itu IT outsourcing model. Sebanyak 70% pengelolaan TI secara in-source, 20% cloud, dan 10% outsourcing dari gambar ini. Ini menunjukkan bahwa pentingnya penguatan kapasitas internal seperti pelatihan, dokumentasi, dan keamanan data, karena sebagian besarnya masih di in-source. Pada bagian 3, yang terakhir adalah design factors 9 sampai 10, yaitu fokus kepada implementasi dan teknologi. Design factors 9 yaitu IT implementation methods bisa dilihat bahwa sebagian banyak secara 90% masih tradisional dan 10% agile. Ini mengidentifikasikan perlunya modernisasi dan implementasi teknologi yang lebih kuat. Dan design factors terakhir yaitu teknologi adoption strategy. Secara keseluruhan dalam penerapan teknologi, kedai tergolong sebagai follower dengan 60%, dan 20% sebagai first mover dan 20% sebagai slow adopter. Mereka cukup terbuka dalam penerimaan sistem baru jika sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Nah, ini adalah summary ringkasan dari penggunaan analisis COVID 2019 dari semua design factors yang menghasilkan kepentingan untuk semua domain COVID 2019. Bisa dilihat bahwa setiap chart setiap bar adalah satu domain COVID dan tingginya adalah prioritas berdasarkan strategi, risiko, dan kebutuhan organisasi. Kalau nilainya positif seperti 4 ini, berarti domain tersebut relevan dan harus dianalisis kembali dan diaudit. Untuk yang negatif, berarti tidak punya pengaruhan yang cukup tinggi untuk menjadi prioritas. Nah, ini adalah 4 domain COVID yang perlu diaudit karena mempunyai nilai positif. Pertama adalah APO 12 Risk Management, APO 13 Security, BY 10 Configuration, dan DSS 4 Continuity. Untuk yang pertama yaitu APO 12 Manage Risk, karena sistem POS masih manual, ada risiko yang bisa muncul seperti yang pertama kehilangan data dan catatan, dan juga kesalahan input karena semua masih handwritten dan ditulis secara manual.
yaitu tidak efisien. Penelitian ini menemukan bahwa tidak ada pencatatan risiko formal dan proses backup belum tersedia. Untuk rekomendasinya, menggunakan aplikasi POS dengan cloud, aktifkan backup otomatis ke cloud, dan mencatat dan melihat risiko secara digital. Untuk domain kedua, yaitu APO 13, Manage Security. Ini fokus kepada keamanan informasi dalam transaksi, dalam proses bisnis sehari-harian, dan bisa ditemukan bahwa akses terhadap catatan bebas dan tidak ada pengamanan dokumen penting. Dan rekomendasinya untuk mengatasi isu ini adalah untuk mengimplementasikan POS digital dengan login pengguna terpisah, supaya eh, staff yang berbeda, tier, tingkatan bisa mengakses sesuai dengan role atau peran mereka. Misal kasir cuma bisa akses data buat mereka, supervisor, dan admin, lain-lain. Setelah itu juga menggunakan 2FA untuk menambahkan lapisan sekuritas pada aplikasi POS. Selanjutnya adalah by 10, yaitu Manage Configuration. Ini terfokus dengan konfigurasi dan dokumentasi proses operasional POS, dan ditemukan bahwa tidak ada SOP tertulis eh, untuk memisah kerjaan antara staff. SOP adalah sebagai menu untuk melihat staff ini itu tanggung jawab atau perannya apa, atau Standard Operation Procedures. Rekomendasinya adalah untuk menyimpan SOP operasional secara digital seperti dalam Google Docs atau metode lain online, dan menggunakan aplikasi POS yang punya modul alur kerja standar untuk lebih konsisten. Dan yang terakhir yaitu DSS 4, Manage Continuity. Ini adalah kelangsungan operasional POS jika ada kegangguan atau bencana, lebih ke Disaster Recovery Plan. Hasil penelitian menemukan bahwa tidak ada backup jika buku nota hilang dan proses hanya dikuasai oleh satu orang. Untuk rekomendasinya, sistem POS Digital Cloud harus diadakan untuk menyimpan data transaksi secara otomatis, yang bisa diakses kapan aja. Latih, setelah ini tuh, latih minimal 2 staff menggunakan sistem POS dengan akses login. Ini untuk mengatasi jika satu orang tidak bisa masuk, ada backup orang lain yang bisa mengakses dan menggunakan POS digital. Untuk limitation and conclusion, limitations-nya ada 3. Yang pertama, subjek dalam penelitian ini ada fokus kepada satu UMKM, yaitu kedai kopi. Jadi ini belum mencakupi tingkat yang luas, karena cuma fokus kepada satu UMKM kedai kopi. Selain itu, tidak ada pengukuran kuantitatif atau data statistik yang mendalam untuk eh, reinforce bukti dalam penelitian ini dan hasilnya untuk mendukung fakta-fakta atau hasil yang dianalisis. Dan terakhir adalah rekomendasi belum dicoba secara langsung tuh, karena dampaknya belum diketahui. Soalnya rekomendasi yang diberikan belum diuji secara langsung dalam implementasi yang benar-benar terjadi nyata. Untuk conclusionnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa COVID-19 dapat digunakan secara efektif untuk UMKM kedai kopi supaya bisa membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan TI mereka. Kedai kopi sahabat kecil masih punya tata kelola TI yang lemah dan bisa diperbaiki, dan sistem manual menghadapi beberapa risiko seperti kehilangan data, kesalahan, dan keamanan. Dengan menggunakan framework COVID-19 ini, kelemahan bisa diidentifikasi secara sistematis, domain prioritas ditemukan seperti APO, BY, dan DSS, dan rekomendasi sesuai dengan permasalahannya. Dan untuk menyimpulkan, rekomendasi utamanya adalah untuk mengimplementasi POS digital, backup datanya, dan membuat SOP. Sekian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih.